terbantu kita untuk komunikasi ke pengrajin dan segalanya ya Mbak. Ada beberapa termasuk saudara yang lagi cari referensi, kita juga referensi ini Mar. Menikah 2009, berumah tangga di 2023. Pernah sukses juga, tapi kuliah cuma 1 judul. Kalau sekali kamu akan hancur. Itu aja betul saya. Kalian waktu muda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Assalamualaikum, kami keluarga Pak Agus Supriyadi. Ini Bapak Agus, saya Wida di Ungaran. Jadi saya punya pengalaman bangun rumah punya tanah 9 kali 18 di Bangka Tengah Semarang. Ya ada gambarnya, tapi menggunakan jasa tukang dari desa atau saudara-saudara begitu. Kemudian setelah jadi tidak sesuai harapan. Mulai dari kalau kekuatan pasti kuat ya. Mereka andalannya adalah material yang bakoh-bakoh. Tapi dari sisi artnya nggak masuk. Kemudian apa namanya lempeng belayang setnya tidak sesuai dengan gambar. Jadi setelah rumah jadi tidak sesuai dengan harapan awal, dan kebetulan waktu itu tidak bisa ngawasi saben hari, pasrah sama tukang-tukang itu aja gitu. Jadi akhirnya rumah itu pun belum sempat kami tempati karena tidak klik gitu ya. Makanya jika nanti diberi sesuatu bisa rumah lagi ya, kita akan bikin yang berbeda. Yaitu di sini adalah kita pasti gunakan jasa arsitek. Awalnya untuk arsitek saya pakai jasa, ada rumah dibangun bagus, saya datang, saya cari sama mandornya, sama tukangnya, arsiteknya siapa ya itu. Awalnya di situ sudah koordinasi, ternyata beliaunya malah dipanggil yang kuasa, namanya Mas Roni almarhum. Itu arsitek awal kita, belum selesai, belum finish, belum sempat dikerjakan, malah sudah berpulang. Akhirnya di tengah perjalanan saya masih tinggal di Semarang sih, kerja di Ungaran, katanya Bari Mundar-Mandir Semarang-Ungaran tuh denger radio. Di situ ada wawancara tentang dunia desain ya, rumah itu begini, idealnya ada sirkulasi udaranya, ada cahayanya, begitu. Ternyata di situ disebutkan yang wawancara tersebut adalah arsiteknya dari tim Mimar. Oh, saya dengerin sambil jalan itu, saya cermati. Gini, oh begini bikin rumah begini, harus ada gudangnya. Rumah kalau tidak ada gudang pasti berantakan gitu. Masuk juga ini, masuk akal gitu. Ya sudah, akhirnya saya banding diri, saya tunggu sampai muncul nomor telepon di perbincangan tersebut. Setelah muncul nomor telepon, esok harinya saya telepon, kemudian saya coba sounding main ke kantornya gitu. Akhirnya ketemu sama teman-teman dari Mimar Arsitek. Jadi kami pinginnya kalau di Ungaran ini juga dapatnya luas tanahnya nggak terlalu besar. Terus kami sebenarnya keluarga kecil aja, jadi inginnya ya cukup aja buat saya, anak, buat suami, yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar. Tapi kita pingin ada nyatu sama landscape-nya yang di sini, yang kebetulan unik. Begitu kita dapat tempat yang jadi jalur air, terus sepertinya kalau itu jadi bagian buat hiburan kita setelah capek kerja atau apa, kayaknya enak. Nah, ngobrolnya dengan Mimar, menyesuaikan budget dan lain sebagainya masuk, jadi ya kita makin klik lah gitu. Bagaimana memanfaatkan rumah, jenis perumahan yang kecil, ada sisa tanah sedikit, sedangkan saya suka otak-atik, ada mobil, ada macam-macam. Terus teman-teman saya dari berbagai komunitas, mobil maupun di dunia relawan banyak, jadi harus setting tempat supaya bisa menampung banyak teman-teman kalau pas datang. Terus ada bisa enjoy di luar, kemudian bisa menampung barang-barang nih, ada ban, ada pelek, ada macam-macam spare part gitu. Jadi kalau kita bangun
asal-asalan ya pasti berantakan kayak yang sebelumnya gitu. Makanya dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, bagaimana untuk bisa menjadi sesuai keinginan kita. Ada setidaknya gambaran sebelum jadi. Kita mau begini ada yang gambar ke. Jadi walaupun belum jadi sudah ada gambaran, oh kurang lebih seperti ini, kurangnya begini gitu. Dan mungkin yang bisa nyatuin ya maunya suami sama maunya saya karena sebenarnya dua-duanya punya mau juga gitu. Ya gitu. Ya di era milenial dan digitalisasi ya, mungkin Facebook, Instagram dan lain-lain. Tapi masih beberapa orang yang masih menggunakan atau memanfaatkan radio. Ada podcast RRI dan lain-lain, ada El Sinta, ada Gajah Mada dan lain masih banyak. Jadi untuk tidak boring di jalan, terutama dengerin radio banyak di mobil biar nggak boring, sama update informasi situasi di jalan, kemacetan dan lain-lain ya di situ. Nah kebetulan perjalanan jemput istri dari Semarang ke Ungaran, pas channel radionya apa nggak tahu, tapi pokok bahasanya adalah tentang bangun rumah ya, bangun rumah, otak-atik rumah gitu, ada tebakan perbincangan. Nah di situ cukup menarik perbincangannya hingga saya simak, dan saya memang biasa di jalan dengerin radio, jadi untuk update berita, bencanaan, balan dan lain-lain. Nah di situ menariknya kok pas ini kayaknya saya butuh ini gitu, butuh arsitek yang tahu betul bagaimana menata atau membangun rumah supaya tidak terjadi yang kedua kali atau rumah gagal gitu. Akhirnya ada saya minggir, ada muncul nomor teleponnya, yang ada muncul di perbincangan si A, nomor Mimar Arsitek, ada nomor telepon sekian, ya udah saya hubungi. Besoknya saya pull up. Terus saya juga ngobrol sama istri, coba dicari nih kayak apa portofolionya ya di beberapa media gitu. Terus lihat IG dan YouTube-nya. Gitu. Nah, IG dan YouTube-nya. Akhirnya ya sudah, tidak lanjut, saya yang merapat ke sana lihat situasi. Dan di sana isinya anak-anak muda. Wah keren, anak-anak muda ya kisaran 25, 26, 30 itu. Jadi saya ingat di usia saya segitu tidak masih pada muda itu kreatifnya keren pasti. Jadi saya ingat masa muda saya di usia segitu tidak ada kata tidak. Jadi apapun tugas pekerjaan enggak pernah nolak gitu, harus bisa. Jadi masalah harus terpecahkan gitu. Jadi orangnya ini maunya pasti harus bisa, karena saya juga orangnya unik, rada kadang. Itu masih nanti ada sedikit rada ribet gitu, dan punya pengalaman buruk dengan bangun rumah yang sebelumnya. Jadi anak-anak muda ini keren. Dan coba saya tanya jam terbang gitu. Oh ada satu anak muda yang katanya pernah garap Candi Bol. Itu wah, rumah sana keren-keren juga. Ini berarti setidaknya punya pengalaman ya, bagus ini pasti. Ya sudah, klik aja di situ. Itu cuma saya bilang bahwa saya punya rumah nomor 1 begini, nomor 2 begini, uang saya segini. Enaknya dia masuk kemana nih kan gitu. Ditekan lama sekali sampai akhirnya sepakat alokasi anggarannya segitu untuk bisa ditempati lebih rumah yang kecil itu Pak, yang di Muaran aja yang dekat-dekat. Kalau dari saya, rumah tuh menurut saya harus nyaman dan privacy buat saya gitu ya, buat kita keluarga kecil. Terus dan harus interaksi gitu loh jadi saya nggak suka yang kotak-kotak atau kayak zaman dulu gitu ya. Jadi itu yang saya inginkan. Sedangkan kalau suami saya kayaknya pengen butuh space, dia banyak temannya, tamu banyak kalau tamunya suami gitu. Kalau tamu saya sih enggak, tamunya suami banyak. Nah jadi itu yang mau diakomodir sih. Saya tetap punya ruang privacy buat saya, tapi suami juga punya keleluasaan buat nanti dia bebas lah sama teman-temannya gitu ya. Misalnya saya nggak suka rokok, mau nggak mau suami saya perokok, temennya perokok, gimana ya biar saya nggak terganggu atau apa. Nah itu bisa ya diatur sama Mimar gitu, disesuaikan dan kayaknya cocok sama maksudnya yang diinginkan sama suami juga. Ya tadi seperti saya bilang dulu, di samping teman-teman banyak, komunitas itu keluarga juga keluarga besar. Jadi kalau datang ke sini 2 mobil gitu, nak terasnya kayak gitu, kotaan kecil ya nggak mungkin. Akhirnya ide ya lari ke konsep lama, model buwe mas, kita mau pakai jejer, birowe masuk kan gitu. Nah akhirnya
yang di luar kita konsep seperti zaman dulu iso Bu Roto gitu. Jadi di sini Mimar memberikan apa istilahnya? Ya saya punya ide, dia yang menuangkan dalam bentuk gambar. Ada juga masukan dari mereka-mereka, oh tingginya segini Pak. Misalnya Bu itu normalnya untuk duduk nyaman 50 cm ketinggian lebar sekian ya. Sudah, yang penting intinya ada Bu. Nyaman, bisa untuk orang banyak kan gitu. Bisa muat banyak. Gitu untuk apa kolaborasi dari pemilik rumah sama dari teman-teman arsitek. Yang pertama tuh karena cepet ya Bah, yang maksudnya dari awal waktu pertama kali lihat sini survei lalu kita mau ini itu dan misalnya jangan terlalu banyak berubah struktur karena anggaran terbatas dan lain sebagainya, konsep gambarannya itu langsung keluar dari Mimar. Nah itu yang kita suka ya, jadi akhirnya kita jadi oh ya kita langsung bisa urun, oh kita mau ini, kita mau itu gitu. Itu lebih ngalirnya lebih cepat daripada komunikasi kita sama arsitek yang sebelumnya juga memang. Nah jadi karena itu cepat, jadi kita juga terpacu ya. Yuk kita ini lagi, apalagi yang maunya kita segera kita kasih masukan gitu loh buat Mimar biar segera jadi desainnya. Yang pertama sih itu ya Bah, karena cepet ya. Iya, jadi kalau untuk konstruksi, terutama struktur bangunan saya kurang punya pengalaman di sana. Jadi saya lebih basic saya adalah di furniture sama di elektrik ya. Saya sarjana elektronik dan pekerjaannya malah lari ke furniture. Jadi kalau kita bicara lempeng, bengkok itu saya paham. Tapi kalau bicara struktur itu saya yakin anak-anak muda ini lebih punya jam terbang lebih tinggi. Jadi saya pasrahkan aja. Oh ini kekuatannya sekian untuk struktur bangunan ya, rangka dan lain-lain saya pasrah, ngikut aja. Besinya sekian ya udah pasrah aja, campurannya ya udah saya pasrah aja. Tapi di segmen yang saya paham saya akan berkata baiknya begini. Contoh pintu hanya papan begini. Ini kalah nih sama saya jam terbangnya pasti. Ini sekali crack pasti akan patah. Strukturnya dibikin segini, gitu. Tebalnya sekian gitu. Karena itu bidang saya gitu. Dimulai dari kusen, pintu, furniture memang bidang saya. Ada kurangnya pasti sampel dan itu musyawarah juga bahwa ini segmen ini saya yang ambil karena saya paham betul ini mulai kusen pintu sampai furniture saya punya orang-orangnya semua, saya punya bahannya semua. Ya akhirnya ya sudah untuk kerjaan sipil sama elektrik plumbing saya serahkan Mimar, tapi untuk kerjaan furniture saya ambil. Elektrik pun saya lepas karena sudah lama tidak berkecimpung di dunia elektrik, tapi saya lepas saja. Saya hanya khusus di furniture sama kusen pintu saja. Gitu. Ya alhamdulillah karena bisa dikolaborasikan ya. Kan kami punya sisa-sisa material dari rumah lama yang belum kepakai. Terus kami juga punya konsep juga gitu loh buat misalnya kayak pintu dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan, dan Mimar juga ikut bantu ya waktu bikin gambar gunungan dan lain sebagainya. Jadi terbantu kita untuk komunikasi ke pengrajin dan segalanya ya Mbak. Iya, jadi kalau untuk kusen pintu memang bidangnya kita. Jadi memang Mimar ini rumah ini kayaknya dibikin unik, tinggi sekian Pak 270 bisa, saya ada bahan 3 meter, tebal pintunya 4 cm, ada 5 cm bisa saya bikin. Oh bagusnya bukan buku tarung Pak, 1, oke nggak apa-apa, tapi saya mau ada ini unsur Jawanya masuk, saya orang Jawa, jadi ada gunungan wayangnya, saya mau ada gunungan wayangnya. Di situ harus ada setidaknya ada cermin wayang, itu kan sebuah cerita, ada filosofi di dalamnya, ada sebuah, di sini rumah ada air, ada unsur airnya, ikan atau angsa nanti kita gambar di situ. Kemudian ada rumah, ada mustoko, kemudian ada pohon kehidupan, sama yang terakhir saya tambahkan itu ada kijang, ada hewan gitu. Karena saya kebetulan menggambar mobil kijang. Jadi ada istilahnya ada sesuatu yang harus dituangkan dalam bentuk gambar dulu, jadinya seperti apa. Jadi awalnya kecil gini, coba begini, wah kurang apik iki, lawangnya saya mono gede nih, gambarnya saya ini tok nyumplik, wah itu piye. Ya akhirnya ya dikasih solusi pecah Pak, dipecah gini, bolak-balik. Wah ini unik ini, wah masuk sama. Jadi maksud saya, keinginan saya dapat, memang filosofi gambar wayang itu dapat, dan unsur kebetulan saya aktif di Jepara, teman-teman masih banyak, tukang ukir, tukang kayu, semua ya udah, gambar ada, material ada, kerjakan, ya sudah selesai. Dan
tidak lama. Kejar-kejaran sama Memar, sama buat pasang. konstruksi pun saya nggak kalah karena memang bidang saya gitu loh, kejar-kejaran. Jadi ini kosannya mau jadi Pak, siap, besok dikirim. Pintunya siap, sudah diukir, bisa sinkron gitu. Kalau saya pagi paling suka saya di depan sebelah kiri ada spot apa istilahnya ruang nongkrong ya, ada kursi di sana bisa ngopi, habis sholat subuh itu ngopi sama ngaji sama lihat matahari terbit. Itu pagi suasananya bagus di sana, sama lihat kehidupan perumahan, sama ngasih makan, habis itu ngasih makan ikan dan lain-lain gitu. Itu spot yang paling saya suka. Sama dulu bingung mau sholat di mana ini karena kamarnya kecil-kecil, akhirnya dengan saya ada ide gudang itu bisa dimanfaatkan menjadi spot sholat juga dan jadi musola cantik di atas itu nggak terduga ya. Awalnya jadi gudang tapi kita bisa tata menjadi musola dan steril gitu. Awal paling ya bersihin kotoran cicak itu supaya tidak najis. Kalau saya banyak di ruang tamu ini ya ruang tamu ya sebetulnya meja makan di situ tapi mungkin makan di sini, kerja juga seringnya di ruang tamu ya. Ya cocok lah karena memang saya sukanya gini. Terus dari sini juga saya masih bisa mantau anak ke mana-mana yang lari-larian di belakang atau gimana, masih kepantau dari sini. Jadi paling suka sih di sini di tengah ini. Oh iya, saya punya spot eksklusif juga di belakang. Itu spot yang tidak terduga, samping kolam itu. Jadi di bawah tangga sebelumnya area cuci jemur ya itu. Cuci jemur, terus ada talennya, ada sumber airnya, saya tutup untuk jadikan filter. Jadi spot menarik. Jadi bisa di situ kalau udah agak siang kan panas, di situ anginnya bagus, bisa lihat ikan. Kadang makan siang di situ keren, adem. Terus yang paling menarik kalau pulang dikunci rumahnya saya biasa tidur di situ. Ya. Karena tahu itu spotnya keren. Semua terbuka begitu jadi bisa lihat gitu loh di mana aja. Saya senangnya ya karena kita nggak terkurung di dalam gitu. Rasanya walaupun saya di dalam semua tertutup begitu, rasanya ada hawa luarnya. Ya itu aja sih. Kalau ngobrol, ya emang nggak jadi ngobrol di situ. Karena bapaknya suka duduknya di situ lesehan. Jadi nggak ngobrol di situ kan. Ya memang itu dulu ada kaca untuk interaksi luar dalam, jadi dari dalam bisa lihat keluar. Bagus sih, ada jendelanya juga yang awalnya untuk sirkulasi tanpa ada menambahkan apa namanya yang untuk penghisap asap masak gitu. Nah, ya, tapi akhirnya dipasang juga karena dirasa perlu, karena dapur sama ruang tamu satu area. Jadi tetap untuk safety-nya jika ada tamu kita goreng ikan asin pun tidak tembus sampai ruang tamu sampai teras gitu. Nah, terus kalau butuh apa-apa dari luar nggak usah lewat sini, butuh lewat jendelanya ya lewat lubang itu bisa. Oh ya, ada yang menarik dari rumah ini. Kita pindah di bulan Juli 2023 ini. Kita menikah 2009 September. Kemudian menikah 2009, berumah tangga di 2023. Ya, sudah. Iya. Karena apa? Menikah di 2009 dengan kesibukan masing-masing. Istri ada di luar Jawa di Palu, Waingapu, kemudian saya di Jepara, terus punya anak ikut mbah karena bapak ibunya sama-sama sibuk. Terus istri bisa pindah ke Semarang di Jawa Tengah 2 tahun kemudian setelah menikah, pindah ke Tegal. Setelah itu pindah ke Pemalang, pindah ke Pati. Saya masih bertahan di Jepara. Kan menikahnya 2009. Nah, terus 2010 kita bangun rumah yang saya anggap gagal itu. Gede sebenarnya rumahnya 9x18, gagal juga itu bangun rumahnya. Nah, setelah dari Pati pindah kok ke Ungaran. Wah, ini kayaknya enak ini aksesnya, ini bisa dikondisikan. Ungaran dekat. Akhirnya udah kita coba cari rumah kecil aja lah. Akhirnya dapat rumah ini. Jadi mungkin dengan rumah kecil ya biaya kecil juga bentuknya seperti itu. Akhirnya kita pakai jasa arsitek. Memang di sini estimasi 3 bulan atau 4 bulan bisa lebaran masuk. Wah, semangat ini kejar-kejaran ini. Walaupun agak molor dikit ya nggak apa-apa. Saya karena lebih molor hasil maksimal dari cepat berantakan saya nggak apa-apa, mungkin nggak masalah buat saya. Akhirnya di Juli 2023 bisa serah terima kunci. Jadilah itu menikah 2009, berumah tangga
tangga di 2023. Sebelumnya ya sama mertua gitu, anak-anak sama mertua ketemu nggak mesti, apalagi jagung ngopi jarang sekali kita bisa enjoy di rumah, interaksi gitu. Jadi ya unik, ini kehidupan yang unik. Jadi mulai berumah tangga normal ya di Juli 2023 ono tukaran, jipuk gulot ning kene ya kudu balik rene kan gitu, ngepel ning kene ya kudu balik rene kan gitu, sama jipuk dre ning kene ya kudu balik rene no kan gitu, sama ndok kok ando baratus ning kene ya kudu balik rene. Itu interaksi dalam sebuah rumah tangga. Jadi banyak penyesuaian di 2023 Juli sampai hari ini. Masih saya sering bilang sama teman-teman di komunitas ataupun di teman-teman kerja bahwa aku rada beda lho, aku wis beda ya bilang. Wis beda, saya harus berubah gitu. Tidak seperti dulu bisa pulang subuh atau apa, wis apa, sudah situasinya udah berbeda. Karena mulai mikir saya sendirian di rumah. Di kalau rumah, dulu kan ada aja ya, ada ibu, ada siapa gitu. Kalau sekarang benar tinggal sendiri. Safety dulu. Sekarang tinggal nggak safety, handphone dering terus. Pasti ada kehidupan yang dulu sakarepe dhewe, saya ya terutama sakarepe dhewe golek senenge dhewe, ya kerja, ya dolan kan gitu. Di rumah anak-anak aman, istri aman di rumah, ya udah sakarepe dhewe. Pulang kadang jam 1, jam 2, kadang los hidupnya. Nah, sekarang dengan Juli 2023 punya rumah di dalam perumahan yang notabene klaster, tidak semua orang bisa keluar masuk. Ismari begitu pindah di rumah kok nggak ada orang, ngerti pojok sana nggak ada orang, pojok sana nggak ada orang, gimana nih? Ya awalnya klisian terus, setiap malam saya ngoprek mobil sampai jam 1, jam 2, ngoprek tanaman itu awal di sini sampai jam 2. Terus yang namanya rumah tangga, anak kecil nih jam 9 mulai ngajak bobo, darah jam 9, 10 harus tidur, ngancan itu turu gitu, ngancan dituru, akhirnya ya belum beraklim ya turu gasi, karena nggak ada lawan gitu, nggak ada sparingan untuk melek gitu. Kadang ya lari ke PMI kabupaten gitu, posko 24 ngopi di sana sebentar. Tapi kan di rumah nunggu saya kan lucu, saya happy ngopi di sana, di rumah nunggu saya kan nggak sinkron ya, tetap pulang akhirnya tidur. Nah itu kultur baru, harus istilahnya menyesuaikan dengan lingkungan baru, akhirnya ya tidurnya lebih awal. Lah terus dulu kalau pulang malam atau hampir pulang pagi, bangun pagi kan susah ya, saya pagi rewel, enggak belum dianalisa susah bangun. Tapi sekarang enggak, jadi masjid bangun pagi insya Allah bisa bangun, bisa jamaah subuh, bisa ngaji, bisa ngopi, situasinya bisa lebih fresh gitu, dan hari semakin panjang ya karena kita bangun pagi, jadi dino itu rasanya lebih panjang kalau kita bisa bangun pagi. Itu kultur yang baru ya, otomatis penyesuaian dengan perangkat, dengan tetangga yang baru, yang kita hidupnya dulu di kampung ya, di kampung RT guyup ngopi, jagong ngopi ya. Di sini beda. Awal saya pindah ke sini teman-teman, saya memang beli rumah yang di Ungaran itu tertarik dengan, walaupun klaster perumahan jalannya luas, jadi parkir mobil 4, 5, 10 sampai 20 pun kayaknya masih bisa terkondisikan tanpa harus menutup jalan. Jadi istilahnya apa ya, kultur baru ya, rame rumah ini, juga akses jalannya, cuma area-area parkir, kantong-kantong parkir banyak sekitar sini. Itu kultur yang baru, dan akhirnya ya juga membangun kultur yang baru. Maksudnya gini, contoh saya di dunia relawan, di dunia kampung yang biasa bantu-membantu ya, entengan gitu. Akhirnya di sini orang tidak pernah keluar atau ada kesulitan apa, saya akan selalu bantu tanpa minta tolong. Nah itu akhirnya yang bisa membangun situasi yang dulu di sini agak gitu ya, sekarang sudah agak beda, kultur baru gitu, rumah pojok, depannya. Akhirnya kita bisa komunikasi aktif di situ. Terus ada pohon patah atau apalah gitu, diciri-ciri enggak, saya langsung beresin dah. Contohnya seperti itu. Karena apa? Kita di luar bantuin orang, di ring satu aja kita blok kan lucu gitu. Nah akhirnya ya kita kondisikan kultur, sebetulnya kita basic orang Jawa ya, bertetangga yang baik.
Iya, jadi saya tertarik, orang tidak mau beli rumah ini. Jadi dari sekitar pasar ini 50 rumah yang belum laku itu dua. Terus saya lihat masalahnya apa? Saya coba tanya ini, masalahnya air Pak. Padahal saya kalau pergi ke teman-teman lihat air itu saya suka ada naturalnya gitu ya. Kenapa orang takut air gitu? Akhirnya memang sumbernya itu saya tamati. Saya beli rumah itu bangun kan sekitar 1 tahun atau 2 tahun ya Mas? 2 tahun nih. Setahun baru. Tahun itu saya amati airnya musim kemarau masih deras gitu, debitnya masih tinggi. Wah keren nih, wah, bisa nanti kita bisa atur itu air itu lebih bermanfaat lah, bisa untuk kolam atau apa gitu. Akhirnya ya sudah saya biarkan rumah jadi sesuai gambar dulu, baru saya otak-atik pola, saya bikin step-step gitu. Sama konsultasi sama teman-teman pemain ikan juga bahwa kolam koi bagaimana, wah saya punya gini, udah di step aja, nggak usah pakai filter, aman itu. Sudah kita hanya dibendung, kasih peralon dengan step-step yang berbeda. Jadilah kolam. Cuma ini ada tuntutan dari si kecil nih, mau dibuat kolam renang kan? Minta dilebarin buat renang. Oh iya, tambahan untuk air. Jadi rumah ini tidak laku karena air takut kegerus dan lain-lain. Akhirnya saya konsultasi dengan Mimar bahwa kemungkinan akan turun. Jadi minta tolong strukturnya yang rumah samping tambahan nanti dibakoi di kaki-kaki saya bilang. Makanya cakar ayamnya di samping itu ada besar-besar, ada 6. Itu sudah kita hitung untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan struktur tadi. Jadi rumah yang samping nanti insya Allah yang ruang kerja sama kamar tamu itu walaupun kecil tapi bakal insya Allah aman untuk antisipasi itu. Insya Allah sesuai keinginan. Jadi rumah bapak ibu saya yang di Kedung Mundu itu juga hampir sama seperti ini. Saya buat 2 lantai, belum pernah ada kesana. 2 lantai memang dedikasinya untuk teman-teman. Jadi dapur samping saya buat 2 lantai. Jadi teman-teman kesana ketemunya kalau ke rumah itu masuk rumah, dapur, naik kamar. Itu saya nggak di rumah pun dari Jakarta kayak Niko datang bikin kopi, mie udah naik tidur di atas. Nggak ada saya pun bebas gitu. Lah dari untuk mengatur teman-teman itu di sini juga akhirnya saya bikin konsep yang sama. Jadi mungkin suatu saat teman saya kelelahan luar kota, mungkin dari Malang atau dari Malang ke Jakarta atau kemana, kan teman-teman banyak. Kemarin barusan dari sini, kemarin dari sini bawa toweng dari Jambi tujuan Malang. Iya Jambi tujuan Malang, toweng geret mobil itu. Ya mampir ke sini. Cuma saya bilang, wah rasa kaya wingi ya gitu. Belum ada kamar. Belum jadi kamarnya buat teman-teman gitu. Jadi itu nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita tutup bawah untuk ruang kerja, untuk istilahnya untuk gawe, yang atasnya untuk dikasih untuk tamu, juga untuk ada dapur kecil, kamar mandi luar, ya kan. Jadi tidak mengganggu privasi rumah Indo. Jadi teman-teman kesini yang jauh-jauh itu ya bisa enjoy juga. Mau kamar mandi ya silahkan di samping ada. Mau bikin kopi samping ada. Mau bikin mie samping ada. Bukan kita tidak mau, ya silahkan datang kita fasilitasi. Mau tidur silahkan, mau mandi silahkan. Kita terbuka 24 jam tanpa pintu saja. Iya. Pintunya makanya dulu. Karena ya itu hanya masuk tangga udah. Rumah kita memang tanpa pagar. Gitu. Iya, memang kita sisi sosial. Karena saya biasa kemana-mana sih, teman banyak juga, sering repotin teman. Jadi dirobotin itu juga senang. Itu malah digambar awal sebelum rumah induk sebelumnya itu, rumah samping itu. Jadi insya Allah tetap pakai Mimar karena yang gambar adalah teman-teman. Kemudian yang mengawali itu kan sudah ada konstruksi itu, sudah ada cakar ayamnya, sudah ada slope-nya, sudah ada plotting kamar mandinya, sudah diplaster juga, tinggal naik batu bata, cor, naik genteng, instalasi selesai loh. Furniture udah, sebenarnya tahapannya sudah 25% mungkin ya, gambar sudah, ya sudah nanti kita sama Mimar lagi. Dan pengalaman juga kerja dengan Mimar sebelum kita bangun rumah sebelumnya adanya adalah tukang belanja, tukang batu, sama tukang sekarang ngerangkep jadi mandor. Di Mimar tidak, jadi sama seperti saya juga ada tukang gambar, ada quality control, checkingnya juga ada. Jadi di Mimar saya lihat kerjanya bagus, dia memposisikan atau mengkaryakan orang-orang sesuai spesifikasi. Jadi ada juri hitung, ada
tukang belanja ada, yang memastikan pekerjaan sesuai gambar ada, standby tiap hari di sini. Makanya Mas Rosi tanya, wah mereka lebih ahli. Udah lepas aja, lepas. Jadi itu yang bagus memang seperti itu, sesuai rule-nya. Jadi orang memang ahlinya dewe-dewe gitu loh. Di sini di Mimar dia pasang orang-orang sesuai keahliannya masing-masing. Itu bagus, keren menurut saya. Karena saya baru bangun rumah baru kali ini ya. Di lain saya nggak tahu sih. Cuma yang setahu saya orang punya keahlian masing-masing dan orang di plotting di keahliannya masing-masing pasti hasilnya akan maksimal. Kemarin ya setelah serah terima itu ada beberapa hal yang kita konsultasikan gitu. Terus termasuk kemarin juga ya pas tiba-tiba mulai hujan deras itu yang di plafon atau apa, kita terima kasih karena solusinya dari Mimar cepat gitu. Jadi pas begitu reda sedikit tukang bisa dikirim, jadi nggak berlama-lama lah ya rumahnya, jadi nggak kusam nggak kotor gitu ya. Makasih sih karena kita masih terus interaksi, masih bisa konsultasi terus kalau ada hal-hal apa gitu, masuk coretan anak saya yang di tembok segala macam itu juga ini digimanain lah segala macam ya gitu. Makasih sih ya. Kalau beli barang after sale ya, setelah itu bagus, terselnya bagus. Kalau orang beli barang nanya segera di servis ya. Oke, barang. Kesannya keren, anak-anak muda yang kreatif, bener. Ya sama seperti saya dulu mengawali pekerjaan dari kamar kos 3 kalimat, kantor, musola, ya tempat tidur. Ya saya lihat pertama datang ke kantor Mimar, ini ruang garasi kecil. Atapnya rendah, tapi bisa desain nyaman untuk beberapa orang, bahkan bisa diatur segmen terima tamu, teman-teman kerja, masuk, maksudnya bagus. Ya itu kesan ya. Nah dari situ aja kita udah punya kesan, ini keren ini, gitu. Oh mas, bisa dijak perang ini, kan gitu. Ya sudah, kesannya itu. Pesan saya teruslah berkembang, terus berkarya, ya mesin. Ya, moga sukses ya. Kita juga ngikutin terus nih, kayaknya Mimar makin naik juga, makin keren-keren bangunannya. Terus ada beberapa teman, saudara juga yang terus minta referensi pas mereka pernah main ke sini atau apa. Kita memang sharekan Mimar ke mereka ya. Jadi ya karena menurut kami kalau namanya punya konsep yang sama, terus sejalan lah ya, itu jadi enak ke belakang ngatur atau diskusinya. Jadi ada beberapa termasuk saudara yang lagi cari referensi, kita juga referensi ini Mimar. Sama ini ya, saya punya pesan untuk teman-teman di Mimar, intinya jujur. Nah, saya pernah sukses juga, tapi kuliah cuma 1 jujur. Kalau sekali kamu akan hancur, itu aja betul saya. Kalian masih muda. Pernah sukses bekerja sama dengan banyak orang asing, intinya jujur. Walaupun kamu dikadalin atau istilahnya nggak apa-apa, tetap saja. Karena itu adalah harga. Dan pasti akan ketemu jarak. Sukses. Bismillah. Ya, ngobrol soal rumah, pada intinya kita kerja, kita pergi kemana aja adalah pulang ke rumah. Jadi sebisa mungkin rumah, atau istilahnya kita ngaji ada istilah rumahku surgaku ya. Jadi semoga keinginan untuk mewujudkan rumah impian dibantu dengan Mimar Arsitek ini bisa menjadi keluarga yang damai, tentrem dan sejahtera. Sukses selalu Mimar. Thank you.